Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله تعالى وتعالى لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله ثم كنت وأتبع الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين والزمرة المؤمنين jamaah Jumat rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, hati berwasiat pada diri pribadi dan jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sesungguhnya bekal yang terbaik yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita basahi lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak, baik nikmat yang kita minta maupun yang kita tidak minta, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita yang hadir pada siang hari ini di masjid yang penuh mubarakah ini, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan. Dengan akumulasi nikmat itulah sehingga jamaah Jumat kita hadir di tempat ini untuk membuktikan keberimanan kita, keberislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah senantiasa menjaga iman kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, segenap para sahabat, segenap pengikut-pengikut beliau, termasuk kita insyaallah. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita hari ini bertepatan dengan 15 Sya'ban 1440 Hijriah, 14 Februari 2025. Tidak lama lagi, kurang lebih 2 pekan, kita semua akan menuju 1 bulan yang dirindukan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan itu, di bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan
dari lisannya yang mulia ketika sahabat Usama bin Sa'id bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ada apa gerangan sesungguhnya?" Maka Rasulullah SAW menyampaikan, "Hadhihi syahrun yughfalu 'alan nas baina Rajab wa Ramadan." Katalah sesungguhnya di bulan Sya'ban ini bulan yaghfulun nas, bulan yang dilalaikan dan dilupakan oleh manusia, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan, yakni Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'ul amal ila rabbil alamin. Dan kemudian ketahuilah di bulan Sya'ban ini bulan yang diangkat dilaporkan amal manusia setahunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Uhibbu turfa'ul amal ana sha'imu. Saya senang, saya cinta ketika dilaporkan amalku kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sedang berpuasa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ada sebuah menarik yang perlu kita kaji bersama. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan, "Hadhi syahrun yaghfulun nas." Bulan ini bulan yang dilalaikan manusia. Bulan yang diajukan oleh manusia. Yaghfulun nas. Dan banyak dalam Quran nas-nas kosakata menggunakan ulaika humul ghafilun. Mereka sesungguhnya manusia banyak yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna ghafilun atau lalai adalah yuridunal hayatad dunya wa yansawna al-akhirah. Orang yang hatinya cenderung kepada kehidupan dunia. Orang yang obsesinya, cita-citanya hayatud dunia. Kehidupan dunia lebih dominan dibandingkan akhirat. Bahkan wa yansawna al-akhirah, lupa kepada kehidupan akhirat. Jemaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok para salafus salih, orang-orang soleh dahulu, bagaimana mereka menyikapi kehidupan dunia ini dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat generasi tabi'in, Auf bin Abdillah pernah mengatakan, "Waihi, kaifa aghfilu an nafsi wa malakal maut laisa bighafilin anni." Celakalah diriku, bagaimana aku mau lalai, bagaimana aku mau bersantai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malakal maut laisa bighafilin anni. Sedangkan malaikat maut, malaikat Israel tidak pernah lalai untuk mencabut nyawaku. Malaikat Israel tidak pernah lalai dalam mencabut nyawa manusia. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Salman Al-Farisi pernah menyampaikan dengan kalimat yang hikmah, mengatakan 3 golongan aku heran kepada manusia. Aku heran kepada 3 golongan. Yang pertama, orang yang berambisi pada dunia, padahal kematian senantiasa mengintipnya, kematian senantiasa mengincarnya. Yang kedua, aku heran kepada orang yang lalai padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Yang ketiga, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu taala, aku heran kepada orang yang selalu tertawa padahal dia tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya atau murka kepadanya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan sifat lalai, dengan virus-virus ghaflah, kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Syekh Sa'id Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Ghaflah menyampaikan ada 4 al-asbab, penyebab orang ghaflah terkena virus kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meremehkan perbuatan dosanya. Meremehkan perbuatan dosa. Selalu mengatakan itu dosa kecil. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil yang terus lakukan terus menerus akan menumpuk menjadi dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu taala pernah mengatakan, "Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal." Sesungguhnya orang-orang beriman itu ketika melihat dosanya, ketika hendak berbuat dosa, seakan-akan dia berada di lereng gunung dan dia khawatir akan tertimpa oleh gunung tersebut. Itulah orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membentengi dirinya dari perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fajira
Yara dzunubahu kadzubabin mar ala anfihi. Sebaliknya, orang-orang fajir, orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap dosanya seperti lalat yang hinggap di batang hidungnya. Kemudian dia mengusirnya lalu terbang. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran terkait dengan dosa. Orang-orang beriman kekhawatiran kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang terus bermaksiat, terbiasa dengan bahkan meremehkan dosa. Tsumma na'udzubillahi min zalik. Yang kedua, kata Said Al-Qartani, al-asbab manusia terkena virus ghaflah atau kelalaian adalah hobi dan terbiasa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, kullu ummati mu'affah. Setiap umat ini dimaafkan, akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki potensi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bermaksiat akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, kecuali orang-orang mujahir. Ma makna mujahir? Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal mujahara ayya'malu rajulu bil laili amalan yusbiha wa qad satarahu lahu alaihi. Yang dimaksud mujahir adalah orang-orang yang di malam hari berbuat dosa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditutupi oleh aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yusbahu, tapi besoknya siangnya diceritakan dosanya kepada sesama manusia. Kalau semalam aku berbuat haza wa kaza haza, kalau semalam aku bermaksiat, aku berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian susah untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika terus bangga dengan dosanya. Bahkan diumbar-umbarkan maksiatnya di hadapan manusia. Tsumma na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari tabiat-tabiat seperti itu. Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari jilid 10 halaman 487 pernah mengatakan bahwa orang yang hobi dalam maksiat dan terang-terangan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya mereka meremehkan hak Allah Subhanahu wa taala dan meremehkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tsumma na'udzubillahi min zalik. Innal 'abda idza khatiyatan nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Kata oleh jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, setitik demi setitik hati kita tertutupi, akan diberikan noda-noda hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza huwa naza wastaghfara wa taba safila qalbahu. Tapi kemudian kita insaf dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibersihkan hati kita. Wa in ada zida fi hatta ta'luwa qalbuhu. Tapi jika kita terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tertutupi hati kita dari kebeningan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Zalika ran, itu disebut dengan noda-noda hitam. Kallabal ra'ana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seperti disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa ada noda-noda hitam yang menutupi hatinya sehingga dia membuat itu yang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-asbab, penyebab orang-orang terjangkit virus ghaflah atau kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyanyiakan waktu dengan melakukan yang tidak bermanfaat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman, waktu adalah sangat berharga untuk kita manfaatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Ketika manusia dalam sakratul maut, dalam kematiannya, apa yang disesalkan? Waktu. Waktunya ketika sehat, dia digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika habis jatah hidupnya, hanya penyesalan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, bolehkah ditunda sejenak kematianku? Saya ingin bersedekah, saya ingin ibadah, saya ingin sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah Jumat, menurut Syekh Al-Qartani, yang menyebabkan kita manusia terjangkit virus kelalaian adalah bermalas-malasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadihum. Wa idza qamu lis-salati qamu kusala. Bahwa sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas ketipuan itu. Allah Subhanahu wa taala menipu mereka. Jika mereka hendak salat, kusala, mereka malas. Inilah salah satu orang-orang yang dalam kelalaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengaja menunda-nunda waktu salat, sengaja menunda waktu untuk bersedekah ketika mereka lapar. Sehingga kita datang kematiannya, fa asaddaka wa kum minas sholihin. Baru mereka yang bersedekah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, apa endingnya? Apa goalsnya? Apa akibatnya ketika orang lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan isi neraka jahanam dari kebanyakan jin dan manusia. Minal jinni wa ins. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak melihat. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak mendengar. Tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat agama. Tidak mau mendengarkan ayat suci Al-Qur'an. Tidak mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika, mereka itulah seperti binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang terus lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain akibatnya adalah kebinasaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyia-nyiakan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meremehkan perbuatan sekecil apapun dosa itu tetap namanya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita melihat ketika kita melakukan dosa, tapi kita lihat kepada siapa kita bermaksiat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pegangan para salafus soleh. Mereka tidak melihat bagaimana dosa itu, tapi bagaimana melihat kemana mereka bermaksiat, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sabiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun usiku wa nafsi wa iyyahi bi taqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tammin taqsina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina
وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا اللهم حون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وفضل الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم بارك في شعبان وبلغنا في رمضان اللهم بارك في شعبان وبلغنا في رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة